jangan ditiru. Yang bagus kata-katanya bukan kata-kata yang baik. Kita ini semua telah belajar dan mesti berperilaku dengan kata-kata thayyibah, ya, kalimat thayyibah, kata-kata yang mulia, dan semua itu supaya kita berada di tempat yang mulia-mulia. Tempat yang mulia-mulia itu tempatnya apa? Tempatnya orang-orang yang berhasil, ya. Nah, Bapak sering mengajarkan kepada saudara-saudaramu yang lain, kakak-kakakmu yang lain, ya, yang sekarang udah beberapa tahun, ya, telah selesai di sekolah dasar menengah yang kali 3 ini, ya, itu walaupun anak kecil, ya, tapi ada anak-anak yang masih kecil, tapi dia berhasil karena apa? Karena perilaku atau kelakuannya apa? Kelakuannya ada yang bisa menghasilkan, kelakuannya dianggap baik, kelakuannya dianggap punya nilai. Nah, itu nanti ya, kita dari mulai suara tuh yang kemudian apa? Ada yang berupa kata-kata, namanya kata-kata juga mesti thayyibah, kalimat thayyibah, jangan kata-kata yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada tidak berhasilan nanti, ya. Karena kalau kita ada yang tidak baik, kayaknya untuk berhasil itu tidak. Bapak mengatakan begini, ayo yang para pemuda, ya sudah, ya. Nah, kita yang ada aja ya, kita waktunya supaya betul-betul manfaat, yang waktunya ini supaya betul-betul bermanfaat. Bapak tunggu ini kalian dari mulai jam 6.30 tadi, ya. Ternyata hanya 1-2 yang ada itu pun di luar saja. Ya, jadi tadi kembali kepada kalimat thayyibah. Nah, sedangkan juga terlalu banyak bergurau, juga nanti, ya, sudah tinggalkan bergurau itu, ngobrol juga tinggalkan. Nanti kalau kita sudah dilewati, ya, waktu-waktunya itu dilewati, ada waktunya tersendiri ketika istirahatnya. Nah, kalau sekarang ini bukan waktunya, kita waktunya betul untuk tidak yang berat-berat, yang ringan-ringan, tetapi kita pelajari, ya, kita ini untuk memenuhi undangan datang ke sini, itu yang ngomong aja coba. Baik. Ya, dan di dalam tema undangan di sana Jumat, ya, Jumat pengajian 1, ya, karena Jumat pengajian yang judulnya sama itu sudah ada, ya, kalau tidak salah sudah pernah ada. Jadi sekarang kalau tadinya Jumat pengajian saja, kemudian kita udah ke nilai 1, ya, ke nilai 1 itu, nilai 1 itu ini memang kaitannya nanti dengan ilmu lain, ilmu pengetahuan elektronika, ini sendiri. Itu coba dilihat di meternya di sana itu, kalau 0 itu berarti dia rangkaian terbuka. Nah, rangkaian terbuka. Kalau 1, angka 1, dia berarti rangkaiannya itu sedang aktif, ya, aktif. Ya, kalau 1 itu dalam keadaan sirkuit, ya, artinya rangkaiannya aktif, ya, rangkaian tertutup, ya, sedang tertutup, sedang dalam keadaan aktif, tapi aktif untuk bagian listrik itu, ya, maksudnya untuk televisi, untuk komputer dan lain sebagainya, kemudian nyala semua, kalian nyalain ini ya, karena kita pakai pompa, ya, pompanya dinyalain, selesai, tidak dimatiin, listriknya juga karena panas, ya, dan tenaga panasnya itu
perhatiin dulu ya, kita perhatiin sejenak dan kalau udah selesai silakan ya. Nanti kan kalian belajar lagi atau sejenak di sana atau nanti kalau istirahat di waktu soalnya ya itu jangan ngomong aja begitu, ngomong aja ya apa sih judulnya kalau ngomong tuh ada nggak manfaatnya apa, kok bisa bikin terbang ya. Nah iya tentu belum ke situ. Bapak ini bicara dengan yang ada yang nyata ya, makanya Bapak bicara 1 dan 0 ya seperti tadi. Dan Jumat Bapak sekarang menginjak pada judulnya hari Jumat. Ini panjang sebetulnya kalau dengan bahasa aslinya ya. Ini Jumat itu ya, kandungan hari Jumat itu ada ya anak-anak Sayyidul Ayyam. Sayyid itu adalah penghulu ya, junjungan ya, Sayyidina Muhammad ya, artinya itu junjungan Sayyidul Ayyam. Nah ini pimpinan ya, semua hari ayam itu hari ya, bukan ayam yang itu jenis unggas ya. Nah ini Yaumul Jum'ah, yaitu hari Jumat. Bunga ilallah ta'ala, hari Jumat, dan itulah yang teragung di antara hari itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi Bapak menyebutkan kata-kata dengan ta'ala ya. Indallah, indah itu di sisi ya, indallah di sisi Allah Ta'ala itu tinggi ya, tinggi. Ketika kita sholat, nah ini Bapak kaitan juga dengan sholat itu sangat berkaitan dengan semuanya ya. Makanya Bapak dulu ibaratkan sebagai materai atau sebagai tempel atau sebagai apa, karena sholat menjadi dasar semua perbuatan kita ya, semua kata-kata kita ya, kalimat thayyibah kita, kemudian apa perilaku kita itu mendasari semuanya dengan sholat ya. Nah makanya Bapak selalu kait-kaitkan dengan sholat. Begitu ada surat yang mengatakan ya, di nama itu mengatakan bahwa ada salah satu surat yang di sana itu bunyinya ada itu tentang sholat. Fasolli li rabbika wanhar ya, fasolli li rabbika wanhar, laksanakanlah sholat. Nah itu kalian ini apa lagi dikasih surat di kitabnya Mia ya. Bapak sebetulnya karena sholat ini berkaitan dengan semua ya. Fasolli li rabbika wanhar. Terakhir Bapak tulis besar-besar itu. Yang lain Bapak hapus ya, Bapak biasanya menggambar, maksudnya itu tidak lain supaya kamu mendapat gambaran ya, seperti ingin Bapak sampaikan ya. Kemarin aja itu dibuat walaupun kecil ya, tapi kalau gambar pesawat terbang tentu akan ngerti ya, wah itu pesawat terbang ya. Padahal itu Bapak gambar lagi ada orang sholat ya, orang sedang berjamaah atau seperti tahajud ya. Kenapa seperti itu? Nah Bapak kemudian rupanya ada yang memperhatikan ya, ini bagus sih sudah waktu itu ya, sudah memasuki semester 2 ya, semester 2 sudah beberapa minggu ya. Bapak rupanya ngajarin sholat, ngajarin ini memang karena berdasarkan itu semua, padahal itu sebenarnya ada di dalam apa itu dinamakan di dalam ibadah Al-Kautsar ya. Sekarang mengajarkan surat Al-Kautsar. Jadi surat-surat ini, ayat surat-surat ini kalau pendek itu ya berkaitan dua, apalagi surat Al-Fatihah ya yang selalu kita baca. Tapi ada orang yang udah tua, makanya ya kita berada di lingkungan yang begini nih. Bahwa ada ya orang yang udah kakek-kakek yang mau dia suruh baca Al-Fatihah
yang apa ya, padahal Al-Fatihah ini adalah apa itu? Quran, jadi hidupnya Al-Quran. Ada lagi yang bapaknya ya, bapaknya Al-Quran ada ayat kursi ya, itu berikan semuanya. Belum lagi surat-surat yang lain, surat-surat yang lain juga itu dia selalu berkait-kait ya. Itu Jumat, sekarang Jumat, tentang Jumat lagi. Di antara yang agung dari hari-hari